kepada kita, suka tidak suka, mau tidak mau, kenal tidak kenal, keselamatan itu sudah diberikan buat kita, gratis, for free. Tapi kalau bicara tentang rumah, kalau bicara tentang pekerjaan, kalau bicara tentang jodoh, we have to search. We have to do. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kalau saya diam di rumah cuman haleluya, haleluya, glory bagi nama Tuhan. Lama-lama Tuhan takut sama saya. Haleluya, glory, glory, glory. Saya sangat saya sangat menghormati doa, saya sangat menghormati bahasa roh. Tapi kalau kita terus-menerus begitu, terus istri tanya atau suami tanya, Pak nggak kerja? Oh haleluya, haleluya, haleluya. Lama-lama bukan hanya Tuhan, istri juga ketakutan. Dia akan telepon siapa? Psikiater. Dan dia berkata, ada satu orang yang saya dapatkan, belum juga pemilu berlangsung, sudah stres. Nah hari ini kita akan mendapatkan satu pertolongan yang sama. Amin saudara? Di masa prapaskah, apa yang harus kita persiapkan? Hati. Apa yang kita harus persiapkan? Hidup yang benar di hadirat Tuhan. Amin? Nah, saya mau tanya dengan Anda khususnya di ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. After reading, setelah membaca ayat ini, setelah mendengar ayat ini, baru kita akan bisa menerka. Tetapi if you were there, kalau Anda ada di situ, kalau I were there, kalau saya ada di situ, saya yakin dan percaya maka kita pun sama mungkin dengan mereka. Saya sangat terkejut, sangat terpesona dengan perkataan Yesus yang sederhana tetapi break through the problems. Sekali lagi, dengan statement Yesus, he break through the problems. Anda lihat, dia tidak seperti pemimpin-pemimpin yang kita kenal, yang ada di muka bumi sebelum atau setelah dia. Tapi dia menjawab persoalan itu dengan tepat, jitu, presisi, dengan akurat, dan tidak berputar-putar. Karena waktu ditanya, mau diapakan wanita ini Tuhan? According to the law, sesuai dengan hukum yang kita tahu, kita kenal, kita anut, mestinya bla 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 bla. Saya tidak melihat Yesus seperti rata-rata pemimpin yang ada. Dalam artian bukan yang ada di sini, tetapi yang kita kenal di luar sana. Yang selalu berkata, tergantung, depend on. Ya kita serahkan hukum yang berlaku. Sekarang janjinya bagus gitu. Tapi ketika dilantik, setelah menjabat berubah. Bagaimana nih pemimpin, Pin? Gimana nih Pin? Dan yang gitu. Dulu bilangnya begini gratis, itu gratis gitu. Tapi terus akhirnya dia sendiri yang lalai. Yesus tidak. Dan saya juga tidak melihat bahwa Yesus bela dosa, tidak. Amin, saudara. Yesus tidak pernah bela dosa. Yesus tidak menyukai dosa, tapi dia cinta orang berdosa. Halo? 90% lihat saya. Kayak ada kebencian. Sekali lagi. Yesus tidak suka dosa. Tapi dia cinta orang berdosa. Nah itu bagus. Rohnya udah ngumpul. Tadi belum. Ya? Dia cinta orang berdosa. Saya dan Anda di tempat ini dipanggil Tuhan pada saat berbuat dosa. Amin. He love us. Dia mencintai kita. Oleh sebab itu, ayat yang ke-7, saya mau bagikan buat Anda sebagai ayat kasih. Amin. Saudara mau diberkati? Maka berbuatlah kasih. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Saudara mau ditolong? Kenakan jubah kasih Tuhan. Maka selamatlah keluargamu. Maka selamatlah bisnismu. Maka selamatlah rumah tanggamu. Jubah kasih. Kasih Tuhan.
Siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang lebih dulu. Satu ungkapan statement yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi Yesus pikirkan itu. Saya tidak katakan dia pro dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Dan selamatlah wanita itu. Maka hari ini kalau saya dan Anda di tempat ini menggunakan jubah kasih Tuhan, tidak ada yang tidak bisa. We can do all. Kita bisa kerjakan itu. Amin. Hidup yang susah, dolar yang naik, rupiah yang tidak pernah naik. Atau mungkin pengeluaran yang makin naik. Tapi pemasukan yang terus saja stagnan. Terus Anda bilang, aduh, Pak Pendeta kalau khotbah pinter. Saya Pak yang ada di dunia, saya juga ada di dunia. Tadi Pak Suyatna tanya saya, after the death of your mom, dia tanya, bagaimana hidup? Ya. Baik-baik, baik. Saya harus jadi perisai untuk 6 keluarga besar yang lain. Dan itu tidak mudah. Dan kalau pakai daging, kulit, pasti saya udah mundur. Tapi saya mau katakan buat Anda, bukan hanya kita pandai berkhotbah gitu, tapi kita juga harus setidaknya pandai melakukan. 9 bulan dia pergi. Ya, saya lihat Tuhan pelihara. Bukan berkat yang turun dari langit, menimpa rumah kita. Maka hebatlah kerusakannya, enggak begitu. Tapi saya lihat ada aja Tuhan tolong. Kalau Anda tanya bagaimana dengan kehidupan sehari-hari, ya berat. Ada persoalan, ada. Tapi tetap berdiri. Kenapa? Selama kita mau untuk mengenakan jubah kasih itu, maka selamatlah kita. Amin. Saya masuk dalam inti khotbah saya begini. What's the matter? What's wrong? What's happened to His love? Ada apa dengan kasih Tuhan? Nah, mari kita lihat. Ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat. Baca sama-sama, saudara. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 1, 2, 3. Maka ahli-ahli pasti belum ada di situ. Menunggu dengan sabar. Dapat semua? Oke, 1, 2, 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Alkitab katakan mereka ingin menghancurkan wanita ini dan ingin mempermalukan Tuhan, itu tujuan mereka. Dan Tuhan sudah tahu alam pikiran mereka. Tapi bukan dia lawan, tetapi dia sodor satu sifat karakteristik dari Tuhan yang terbesar, yaitu kasih. Anda perhatikan ayat 3 dan ayat yang keempat. Pertanyaannya kenapa mereka harus bawa ke Yesus? Karena Yesus ya sampai hari ini dia adalah pemimpin kita, tetapi ayat yang keempat menjelaskan bahwa mereka menyebut Yesus sebagai Rabi. Sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai orang yang mengerti tentang agama itu sendiri. Dan bagi mereka untuk menghancurkan wanita dan sekaligus Yesus, itu adalah satu tujuan yang disatukan. Tetapi bagi saya yang membaca kebenaran firman Tuhan ini, adalah satu keberuntungan bagi wanita ini. Kenapa? Karena justru ketika persoalan ini dibawa ke Yesus, maka selamatlah dia. Amin, saudara. Saya mau katakan buat Anda, begitu juga dengan kita pada saat kita bawa seluruh masalah kita ke dalam tangan Tuhan, maka selamatlah kita. Kenapa? Karena Yesus itu adalah kasih sendiri. Kasih itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu adalah kasih. Amin. Coba Anda lihat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8 dan nanti Anda lihat 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Sama-sama berhubungan, sama-sama punya angka yang sama. Tapi anehnya juga
memberitakan kepada kita tentang kasih yang luar biasa itu. 1 Yohanes pasalnya yang keempat. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Mari baca bersama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yesus adalah kasih, kasih itu adalah Allah sendiri. Amin. Dan kita percaya bahwa Allah itu sempurna adanya. Kalau begitu, yang kita dapatkan hari ini adalah waktu saya dan Anda di sini mengenakan jubah kasih, kita adalah manusia-manusia yang sempurna. Halo. Sekali lagi, Allah itu adalah kasih, kasih itu identik dengan Allah, Allah itu sempurna adanya. Kalau saya dan Anda di tempat ini mengenakan jubah kasih Tuhan, kita adalah manusia-manusia yang sempurna. Keluargamu adalah keluarga yang sempurna. Meskipun punya kelemahan dan kekurangan, tetapi disempurnakan oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan jubah kasih itu. Selamatlah keluargamu. Sempurnalah. Segala kebutuhan dan keperluan Tuhan akan sempurnakan itu. Tadi saya katakan meskipun penghasilan 800.000, pengeluaran 2.745. 2.745.000. Kan nggak nyambung gitu. Pemasukan 800.000, tiap bulan 2.745.000. Gaji yang nggak naik-naik, tapi pengeluaran bertambah-tambah. Tapi aneh, tetap hidup. Kenapa? Kasih. Kasih siapa? Kasih Tuhan. Amin. Saya melayani nafiri Allah lama. 7, 8, 10 tahun. Dan saya lihat bertambah-tambah. Ruangannya bertambah-tambah. Orangnya bertambah-tambah. Fasilitasnya bertambah-tambah. Umur bertambah-tambah. Berkatnya juga bertambah-tambah. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Apa yang mereka kenakan? Apa yang Pak Yosia kenakan? Kasih. Pasti. Karena kasih itu sempurna. Allah itu sempurna. Jadi kalau Anda ingin melihat gitu, doamu sempurna, kenakan jubah kasih. Saya menikah dengan istri itu 23 tahun. Ada carut marut, ada kebutuhan keperluan, ada kerinduan keinginan. Belum biaya ini, biaya itu, belum masuk rumah sakit, belum biaya kuliah. Belum lagi kita berdua, belum lagi ulang tahun. Kalau ulang tahun ketawa. Kalau kebutuhan, tapi kalau ulang tahun, dikit lagi dia ulang tahun. Saya nggak mau sebut tanggalnya. Nanti orang pikir permintaan. Kado, tidak. Kalau saya datang kepada istri saya cuma, I love you ma. Istri saya pagi-pagi bilang, I love you too. Sore saya pulang, ma, love you. Istri saya juga, I love you too. Malam mau tidur, kiss lagi, I love you ma. Istri saya bilang, I love you too. Terus 23 tahun begitu sementara ulang tahun lewat aja terus. Is that love? I don't think so. Karena kasih itu sempurna. Amin, saudara. Kita adalah manusia-manusia yang sempurna. Saya tadi katakan, seorang hanya evangelis. Tapi aneh gitu. Puluhan tahun dia berulang tahun, ada. Ya kita pakai jubah itu. Mari kita rayakan ya, dulu 23 tahun kita rayakan ya. Oke, berapa orang kita berdua ya? Berdua. Iya. Kuenya ini ya, ini. Kenapa nggak gede? Nggak habis nanti nggak habis. Maksud saya nggak ada habis-habisnya nanti pengeluaran gitu loh. Kedua pakai lilin ya di restoran. Tiup mah. Terus dia ngomong gini karena benar, saya juga mati sendiri. Kalau kita lagi susah, itu persoalan gampang aja. Dan saya juga mati sendiri, ini ada AC, itu kipas angin, itu juga mati. Tiup dong, ma.
Lihat gaya tiupnya. Make a wish, nggak usah wish-wishan deh Pak. Yang penting kita hidup gandengan tangan deh Pak, udah. Ya, amin, haleluya ya. Doa Pak, doa, wah doanya juga keren, kasih. Bapa di dalam surga, tuh ya. Oh haleluya, haleluya. Bukan roh yang masuk gugup gitu loh. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ulang tahun istriku. Oh glory bagi nama Tuhan. Lihat, segala hal kita bisa tempuh. Tadi saya katakan kue yang kecil jadi sempurna. Kita anggap itu satu kue yang besar. Because of love. Rumahnya juga kecil. Satu kamar yang kecil. Yang semuanya dekat. Satu putaran dapat. Tidur nempel. Tidur, nih Tuhan Yesus nempel gitu. Ini sama hidung, bukan karena terlalu mengasihi, bukan. Karena keadaan yang tidak memungkinkan. Karena apa? Tergantung ruangan yang ada. Jadi hanya cuma tidur begini. Tapi aneh gitu loh. Kenapa sampai hari ini bisa bertahan? Because of love. Love. Tadi saya katakan ada saja persoalan, masalah, kesulitan, ada saja. Tapi kenapa tetap bisa? Love. Because love is perfect. God himself is perfect. Jadi ketika Anda ingin menjadi manusia yang sempurna, kalau Anda ingin melihat bisnismu disempurnakan oleh Tuhan, tutup itu dengan coba kasih. Pelayanan juga demikian. Dari yang namanya naik ojek, sampai rambut berdiri. Dan rasanya nggak nyampe-nyampe. Tiap 2 minggu harus potong rambut, karena cepat panjangnya. Saya ingat itu kisah-kisah itu. Pulang bawa uang berapa? Berapa? 5.000 perak. 5.000 perak. I'm telling you the truth. 5,000. Potong ojek berapa? Kolektor berapa? Saya nggak malu kasih kolektor sama Tuhan. Ya dapat 5.000. Mau kasih berapa? 10.000. Dengan kertas tulisan. Hutang gocengnya Tuhan, kan nggak mungkin. Ini Tuhan ada di sini. Aduh. Itu air mata bos. Jangan bilang begitu sekarang pendeta hamba Tuhan Pak Yosea saya atau hamba Tuhan yang lain. Langsung pang 1, 2, 3. No. Kita bisa hidup dan melayani because of love. Because of love. Sampai 5.000 tinggal 2.000. Makan apa? Sayur tahu. Tahunya 2. Kuahnya yang banyak. Berebutan. Kadang istri ambil, garpu saya menyentuh dasar. Terus, Papa masih mau? Enggak, saya mau kuahnya aja. Saya suka kuah mah gitu. Itu garpu nempel gitu. Sekarang dia baru tahu bahwa saya enggak suka kuah, saya suka tahunya. Baru dia tahu sekarang. Oh dulu ternyata Papa enggak, emang udah tinggal begini. Tapi sekarang punya anak 2. Anak-anaknya diberkati, anak-anaknya boleh kuliah. Dan saya ajar itu, kasih juga kepada mereka. Kamu harus punya kasih Tuhan. Papa lewati zaman yang susah. Kamu lewati zaman yang super modern. Segalanya ada. Mau minta sesuatu tinggal minta. Papa mau minta laptop, no. Udah gak mintanya sama Tuhan sama papanya, papa minta. Dulu saya mau minta sama siapa? Saya ke mama saya, mama jangan main-main begitu. Hari ini saya mau katakan buat saudara, kalau saya dan Anda hidup dalam kasih, maka kasih itu menutupi banyak kelemahan. 1 Petrus 4 ayat 8, coba baca itu semua. Jadi ternyata bangga juga punya kisah hidup yang luar biasa, amin. Sekarang usia saya masuk kepala 5.
Dan saya punya banyak cerita tentang kasih. Kasih Tuhan yang luar biasa. 1 Petrus 4 ayat 8. Baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Sebab kasih apa saudara? Menutupi banyak sekali apa saudara? Dosa. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit ngancem. Kenapa? Dia tidak mengenal Allah. Dia boleh beribadah, tapi dia nggak kenal Allah. Selalu adanya kebencian, selalu adanya kemarahan, selalu adanya dendam. Tapi kalau kita punya kasih Tuhan, istri salah kita tutupi itu dengan kasih Tuhan. Biasa kan, normal. Suami salah tutupi juga dengan kasih Tuhan. Anak-anak salah, anak saya baru lagi kena itu mobil. Trak. Istri saya bilang, kena tuh mobil. Pertama, aduh. Pagi bangun tanpa sepengetahuan istri dan anak saya. Aduh. 7 kali khotbah juga nggak bisa tutupin itu tuh. Saya masuk ke istri saya bilang, udah lihat? Oh, udah. Terus saya bilang sama dia, nanti besoklah masukin. Ya coba kamu lihat juga. Mudah-mudahan ya bisa beres. Anak saya turun, dia SMS dulu, Daddy, I'm so sorry. Y-nya itu 8, sorry. Dia mau ke 9 berarti buah roh 9 gitu. Terus saya tanya, it's okay. Are you angry? No. Are you sure? Not sure. Gak lama dia turun ke bawah, dia peluk saya. So sorry, Dad. Look at me, Dad. Forgive me. Give your love. Anak-anak gue, betul nggak? Cuman anak 2. Kalau saya sedot darahnya mati tinggal 1. Ya udah, peluk aja. Mobil dari Tuhan. Halo? Mobil dari Tuhan. Kuliah saya yang suruh, dari Tuhan. Sekarang udah di level 6. Dulu hampir gila dia. Hampir gila. Masuk di semester yang pertama, pulang. Kenapa sayang? Susahnya minta ampun, aduh. Ya kan untuk for your own good, tapi kan papa yang suruh. Terus saya bilang, kan saya dapat mimpi, iya papa wakil Tuhan, Tuhan sama papa sama aja. Aduh, dia di IT, aduh. Dia ngomong sama ibunya, berhari-hari tolong mama keluarkan aku dari university. Nggak sanggup. Mama bilang, bertahan. Lagu dunia aja bilang bisa bertahan, apalagi engkau. Dari tiap bulan, terus semester 1 masuk ke 2. Dia datang lagi ke ibunya, mama nggak tahan mama. Ini udah 2 perempuan, udah pergi. Dari 9 tinggal 7. Tiap semester, 3 lagi wanita udah pergi. Tinggal berapa sayang? 3, masih ada teman 2 kamu. Sekarang tinggal 2, sekarang di level 6. Semester 6. Saya tanya bagaimana? Baik-baik aja sih Pak. Terima kasih ya Pak, Ma, mau dampingi aku dalam situasi yang sulit. Kalau kita punya kasih, nggak ada yang nggak bisa. Karena kasih menutupi banyak hal. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Yang kedua, ada apa di balik kasih Tuhan yang superb itu? Coba Anda lihat ayat 5 dan 6 dari Yohanes pasalnya yang ke-8 itu. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Baca sama-sama 1, 2, dan 3. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di mana saudara? Di tanah. Kelihatannya bagus. Mereka menyadur, mereka mengangkat, mereka reminded Jesus. Mereka mengingatkan Yesus about the law, tentang hukum itu.
Kita suka lihat kan hari-hari ini di TV, dimanapun orang bicara tentang hukum. Betul apa betul? Hukum yang ditinggikan, betul kelihatannya keren. Tapi kita juga harus perhatikan, what kind of law? Hukum yang mana? Seperti apa? Perhatikan ayat yang kelima. Mereka bilang bahwa Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Betul, hukum itu betul. Tetapi kalau kita pelajari saudara, dan kita